Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran baca tulis Al-Quran atau pendidikan Al-Quran, materi kelas 11 ya. Kita masuk kepada bab 1, berbakti kepada orang tua. Silakan bagi kalian yang sudah memiliki buku ini ya, pendidikan Al-Quran, silakan buka halaman 42 ya. Silakan dibuka halaman 42. Bagi yang tidak ada buku, silakan saksikan video yang ada di layar ini. Kita masuk pada bab 1, berbakti kepada orang tua ya. Yang terdapat dalam surah pada bab ini ada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, nanti kita akan fokus pada pembelajaran ini, satu surah ini yang akan kita bahas. Ya, akan Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Pada ya itu tadi surahnya ya. Kita bahas dulu tajwidnya ya. Kelas 10 kalian sudah belajar tentang alif lam, dan kalian juga sudah belajar tentang hukum nun mati dan tanwin yang ada 5, yaitu ada idgham, ada izhar, ikhfa atau iqlab. Mari kita cari hukum-hukum tersebut pada ayat-ayat ini ya. Kita baca, wallahu rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ya. Imma yablughanna indaka ya. Nah, sebelum masuk itu kita lihat ini. Coba kalian lihat ya. Ini apa hukumnya? Fathatain bertemu hamzah, ini namanya izhar ya. Jadi kalian tandai aja garis bawah izhar. Fathatain bertemu hamzah ya. Kemudian indaka. Nah, coba kalian tebak ini apa hukumnya? Nun mati bertemu da, hukumnya ikhfa ya. Ikhfa ya. Silakan kalian tulis di buku PTA-nya. Kalau tidak ada, silakan kalian tulis Arabnya di buku tulis, dan ini hukumnya apa. Siapa tahu nanti keluar waktu ujian ya. Kalau ini al-ki, ingat ini alif lam apa? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah cirinya dengan sukun. Ada alif lam tetapi memakai sukun. Bapak tandai, Bapak beri ciri dengan huruf Q ya. Alif lam qamariyah ya. Ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ya. Uffin wala, ada yang tahu sini hukumnya apa? Kasroh tain in bertemu waw, namanya idgham. Idgham apa? Bigunah atau idgham bilagunah? Ingat, idgham bigunah itu hurufnya ada 4, ma, na, wa, ya. Jadi di sini namanya idgham bigunah. Kalau idgham bilagunah memakai la sama ro. Jadi setelah in, nah setelah in huruf apa? Ternyata huruf wa.
bagian dari kata manawa ya, nawa ya. Jadi namanya idgham bigunah ya, IB ya, Bapak singkat B ya. Wala tanharhuma. Nah, ini kalian catat aja bagi yang tidak sempat nanti di pause ya. Kemudian di bawahnya turun ya, akan Bapak tulis lagi tanhar. Ini apa hukumnya? Ada yang tahu? Nun mati bertemu ha ya, ini namanya izhar ya. Kemudian wa qul lahuma qawlan karima. Fathatain bertemu ka, ini namanya ikhfa ya. An fathatain bertemu ka ikhfa. Nah, kalau ini bisa jadi hukum ya, asalkan ini disambung. Kariman bertemu waw. Karimau wakhfidnya, ini apa hukumnya? Fathatain bertemu waw, namanya idgham bigunah IB ya, dikasihkan dengan IB. Terserah kalian dilengkapi, boleh. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Nah, kalau yang ini apa hukumnya? Alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Kenapa syamsiyah? Dia memakai tasydid. Da-nya ini memakai tasydid ya. Namanya ini alif lam syamsiyah. Bapak beri simbol dengan huruf S ya. Nah, mungkin itu tajwid yang ada terdapat di sini. Ini juga sama ya, alif lam syamsiyah S ya. Wa qur rabbirhamhuma kama. Mungkin itu saja tajwid kita pada hari ini ya. Silakan kalian turunkan. Nah, di sini ada terjemahan ya. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan ya, alla ta'budu, supaya kamu jangan menyembah selain Dia, illa iya, selain daripada Dia. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ihsana, dengan sebaik-baiknya. Imma yablughannaka, jika salah seorang di antara keduanya ya, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, artinya sudah memenuhi usia yang tua. Nah, artinya semakin tua orang tua kalian itu semakin dihormati. Bukan berarti semakin tua orang tua kalian malah semakin kalian tidak hormat. Salah itu. Malah Al-Quran menyuruh kita semakin tua orang tua kita, maka semakin kita hormati. Nah, maka janganlah kamu fala taqul, maka janganlah kamu mengatakan lahuma uffiu, kepada keduanya perkataan uff ya. Di sini dalam arti kata-kata yang menyakiti hati orang tua walaupun itu sepele ya, yang kegiatannya itu menunda ya, nanti saja ya, yang bahkan karena kalian menunda-nunda itu malah menyakiti orang tua, maka itu adalah perbuatan uff. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perbuatan yang mulia ya. Jangan mengucapkan kata-kata sepele yang menyakiti orang tua, apalagi sampai membentak. Membentak ini artinya dengan gerakan fisik ya, memukul ya. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah itu adalah mengatakan kepada orang tua adalah ucapan yang mulia.
Wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah kesan orang tua. Dari Arabnya tadi kalian pasti sering membaca ini. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa apa itu? Ya, doa untuk mendoakan orang tua biasanya setelah sholat, ya, setiap kalian setelah tidur, ya, atau saat kalian mengingat orang tua, saat kalian berkunjung kepada makam orang tua, ya, kalian jangan lupa untuk mendoakan doa orang tua, yang dimana doanya itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, apa awalannya Rabbi firli, kenapa nggak ada dalam Al-Quran? Ya, itu tambahan untuk mendoakan diri sendiri. Kenapa diri sendiri dulu? Kita nggak bisa minta ampun buat orang lain sedangkan kita sendiri penuh dengan dosa. Kita aja bejibun dosa, anak minta ampunkan orang tua. Maka kita juga jangan lupa kita minta ampun dulu buat diri sendiri. Saat kita bersih daripada dosa, maka kita minta ampun juga buat orang tua. Makanya diberi tambahan awalannya Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Siapa yang nggak mau minta ampun atas segala dosa? Ya, Rabbi firli wali walidayya, dan buat orang tua warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru tambahannya dalam ayat ini adalah doa dari Al-Qur'an. Ya. Nah, dari penjelasan ini, ya, coba kalian lihat, ayat ini ternyata memiliki amar dan nahi, perintah dan larangan. Ya, perlu kalian ketahui perintah itu gimana. Perintah itu biasanya dengan imbuhan terakhir lah, ya. Imbuhan terakhir lah. Pergilah, tidurlah, makanlah, ya. Itu artinya perintah. Tapi kalau larangan apa? Imbuhannya apa? Imbuhannya biasanya dengan kata larangan. Ada tambahan di awalannya, itu jangan. Janganlah, ya. Atau jangan tidur. Janganlah kamu tidur. Janganlah kamu makan. Jadi awalannya itu ada imbuhan tambahan, itu janganlah, ya. Janganlah. Jadi kita cari dalam ayat ini ada 4 perintah dan 3 larangan di antara 4 surah ini. Coba kalian cari yang mana 4 perintah dan 3 larangan, ya. Apa saja itu? Nah, sebelum itu Bapak tambahkan, yang awalan ini belum perintah lagi. Wa qadha rabbuka, dan Allah memerintahkan artinya memberikan kewajiban kepada kita. Nah, ini belum ada perintah. Nah, kewajibannya itu apa? Nah, baru di kata-kata setelahnya ini. Silakan kalian cari 4 perintah, oke? Kalau kalian sudah menemukan, Bapak akan ngasih tahu, ya, apa-apa saja supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ada nggak? Ada di sini jangan, ya, walaupun nggak lengkap dengan adalahnya. Kalau jangan menyembah itu ada artinya apa? Perintah atau larangan? Ya, jelas ini adalah larangan, ya. Kemudian kita cari lagi, ya. Kalau ini jangan apa dulu nih? Jangan menyembah selain Dia. Jangan menyembah selain daripada Allah. Artinya kita jangan berlaku syirik. Ini adalah larangan, ya. Bapak akan memberi tanda, ya, warna dengan warna, ya. Kita anggap saja kalau perintah itu nanti warna oranye, ya, nanti, ya. Di sini ada nggak? Hendaklah kamu berbuat baik. Ada perintah atau larangan? Ya, benar, di sini ada perintah. Bapak beri warna ini, ya. Hendaklah kamu berbuat baik.
pada siapa? Pada ibu bapak. Ini namanya perintah. Kita cari lagi dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut, ya, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ada perintah atau larangan. Ya, ini ada larangan. Bapak beri warna ungu lagi ya. Nah, di sini adalah ada kata jangan ya. Berarti ini adalah larangan. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ya. Kemudian ada lagi nggak larangan atau perintah? Dan janganlah kamu membentak mereka. Perintah atau larangan? Ya, ini tentunya larangan. Ada kata jangan lah di sini. Nah, ini sudah berapa yang kita temukan nih? Ups, sampai sini aja ya. Kemudian, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Perintah atau larangan? Yang jelas ini adalah perintah, karena nggak ada imbuhan jangan, dan di sini ucapkan tetapi ada tambahan lah. Jadi ini adalah perintah. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, sudah kita temukan ini berapa nih? 1 larangan, 2, 3. Artinya larangannya sudah habis. Perintahnya sudah habis enggak? 1 ya, 2, baru 2 nih. Ya, kita baca berarti masih ada 2 lagi perintah. Kata Bapak tadi ada 4 perintah dan 3 larangan. Ya. Selanjutnya, dan rendahkanlah dirimu. Perintah atau larangan? Yang jelas ini perintah. Rendahkanlah dirimu. Kita disuruh rendah diri ya terhadap mereka berdua, artinya terhadap kepada orang tua kita disuruh rendah diri ya, dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah. Perintah atau larangan? Ya, ucapkanlah, ini adalah perintah. Nah, ucapkannya apa? Nah, yang ada dalam tanda petik ini. Nah, sampai habis petik kita disuruh membaca apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kata lain kita di sini disuruh membaca ini, disuruh membaca Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disuruh mendoakan orang tua. Ini adalah perintah. Sudah dapat berapa kita di sini? Perintahnya 1, 2, 3 dan 4. Nah, setelah kita temukan, mari kita simpulkan. Ya. Kita simpulkan apa-apa saja yang menjadi perintah dan larangan. Al-Isra ada beberapa perintah dan larangan. Kita ketik ya di sini ya. Apa-apa saja perintahnya dan apa-apa saja larangannya. Ya. Yang pertama, perintahnya. Siapa yang ingat tadi? Perintahnya adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, ingat tadi perintahnya apa saja? Dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima. Ucapkanlah perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Rendahkanlah dirimu. Waqfid lahum janahad dzulli minar rahmah. Ya. Rendahkanlah, atau bahasa lainnya itu adalah rendah diri. Loh, kok rendah diri itu kan nggak baik? Ya, memang nggak baik buat orang lain, kepada orang lain.
tetapi kita harus rendah diri kepada orang tua. Rendah diri hanya diperbolehkan kepada orang tua. Makanya nanti kalau kalian sudah dewasa nanti, mungkin ada yang sudah menjadi ketua dari perusahaan atau dari bos perusahaan ya, atau menjadi gubernur atau bahkan menjadi presiden ya. Setinggi-tingginya pangkatmu, jangan lupa kalian ini adalah anak dari orang tua kalian. Jangan sampai mungkin dulu kalian adalah anak dari seorang pemulung misalnya, sekarang kamu menjadi seorang presiden. Tetap saja surga kalian ada telapak kaki orang tua kalian, terutama daripada ummuka, dari ibumu ya. Setinggi-tinggi apa pangkatmu, maka kamu harus berendah diri kepada orang tua. Dan satu lagi perintahnya adalah waqul lahum, dan katakanlah rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan kata lainnya adalah doakan orang tua ya, yang ada kata rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena itu diperintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Terus larangannya apa? Ya, larangannya yang pertama, wala taqul lahuma uff. Jangan sebelum itu, janganlah kamu syirik ya. Jangan berbuat syirik. Dalam bahasa Arabnya, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Artinya dalam kalimat langsungnya adalah kita jangan berbuat syirik ya. Yang kedua, jangan mengatakan kata-kata sepele ya. Kata-kata sepele ya. Kata-kata menyakiti yang ringan ya, apalagi yang berat. Yang ringan aja gak boleh, apalagi yang berat ya. Kemudian yang ketiga, jangan apa tadi? Jangan membentak orang tua. Membentak dalam artian adalah hal fisik ya, menyakiti orang tua dalam bentuk fisik. Kalian ingat ya, Malin Kundang itu dia sudah menyakiti orang tua, nggak cuma kata-kata ya, dia sudah membentak orang tuanya. Apa yang terjadi dengan Malin Kundang? Dia mendapatkan azab daripada Allah, yaitu dikutuk menjadi batu ya. Kalau sudah uququl walidain, durhaka kepada orang tua, itu enggak cuma akhirat yang diazab, bahkan di dunia juga akan diazab. Hati-hati dengan orang tua ya. Muliakanlah orang tua kalian ya. Kemudian kita akan bahas penjelasannya ya. Pada penjelasannya mungkin kurang lebih aja dengan tadi. Ini ditafsirkan dalam Ibnu Katsir. Maksudnya, janganlah kamu memperdengarkan kepada keduanya perkataan yang buruk, termasuk perkataan sebagai perkataan buruk yang paling ringan di sini. Makanya kata Bapak tadi, itu adalah perkataan yang sepele tetapi itu menyakiti orang tua. Janganlah kamu berbuat buruk kepada keduanya dan jangan memukulnya. Wala tanharhuma. Jadi kalau berbentuk fisik, bagaimanapun itu namanya durhaka kepada orang tua. Bagaimana kalau kedua orang tua kita sudah wafat? Nah, ini bagi kalian yang mungkin tidak sudah ada orang tuanya yang meninggal, atau salah satu di antara mereka yang ada yang meninggal, Rasulullah SAW menganjurkan sebagai berikut bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Tetap ada berbaktinya, yaitu memohon ampun, artinya mendoakan. Karena Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu artinya apa tadi? Memohon ampun, minta dihapuskan dosanya orang tua. Jadi memohon ampun itu adalah dengan berdoa. Yang kedua adalah melaksanakan janji-janji kedua orang tua. Ya, kalau ada wasiat sebelum beliau wafat, laksanakan. Ya, itu adalah bentuk kalian
bukti kalian berbakti kepada orang tua. Misalnya orang tua tolong harta bapak jangan nggak semuanya buat warisan, misalnya sebagian itu tolong sumbangkan buat anak yatim, buat bekal orang tua nanti pahala di akhirat katanya. Kalau memang sudah ada wasiat untuk sebagian hartanya itu disedekahkan, maka disedekahkan. Tapi wasiat itu nggak bisa lebih daripada 1/3%, ya, 1/3 daripada harta, nggak bisa lebih, ya. Kemudian menghormati teman-teman keduanya. Jadi kalau ada teman daripada orang tua, walaupun orang tua kita sudah meninggal, hormatilah mereka, ya. Dan yang terakhir adalah bersilaturahmi dengan kerabat keduanya. Kalau kerabat itu artinya kakak dan adik, istilah lainnya adalah paman atau acil kalian, ya. Artinya kalian walaupun orang tua kalian sudah meninggal atau salah satu dari orang tua kalian sudah meninggal, bersilaturahmi, bersosiallah dengan mereka. Itu adalah salah satu wujud kalian berbakti kepada orang tua. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam tafsir jalan lain mengatakan, dan berlaku sopanlah kamu terhadap keduanya dengan sikap lemah lembut kepada keduanya, dan ucapkanlah wahai Tuhanmu. Ini yang tadinya kalau kita ingin berdoa, ucapkanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau ditambahkan dengan kata Rabbifirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya wahai Tuhanku, kasihanilah orang mereka keduanya sebagaimana keduanya mengasihaniku waktu mereka berdua mendidik atau aku waktu kecil, ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak, ya. Selain itu ada Syekh An-Nawawi juga menafsirkan ayat ini ada sebuah kisah, ya, sebuah kisah menarik dari sebuah animasi. Silakan kalian tonton setelah video ini, ya. Ini semoga dari kisah itu akan memotivasi kalian untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, mungkin itu saja dari Bapak, ya. Nanti kita akan bertemu pada episode berikutnya, surah Luqman ayat 14-15, ya. Itu saja dari Bapak, salah kata mohon maaf. Sebelum itu untuk tugas nanti silakan kalian cek di Google Form, ya. Sebenarnya tugasnya itu ada 2, ya, yaitu sebutkan 4 perintah dan 3 larangan yang ada dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Yang tugas yang kedua, ya, sebutkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang dimana orang tua tersebut sudah meninggal. Nah, mungkin 2 tugas itu saja. Silakan kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian upload pada deskripsi video ini. Ya, itu saja dari Bapak. Untuk bantuannya tolong bantu like untuk video ini, bahkan subscribe, ya. Dan jangan lupa untuk komen untuk hadiran kalian, nama, kelas, dan sebut kata hadir untuk menandakan kalian setelah menonton video ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.